Selamat menjelang malam kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lewat rema malam ini, renungan malam dan doa jemaat Tamalate edisi 4 Agustus 2020. Sebelum kita beristirahat, kita tentu rindu untuk menikmati hadirat Tuhan dalam renungan malam saat ini. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 dan sampai 47. Sebelum kita berdoa dan membaca, merenungkan firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan satu pujian yang bunyinya seperti ini. Terpuji Tuhan melalui pujian itu, dan diberkatilah kekasih-kekasih Tuhan yang setia menggunakan talentanya untuk memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun berada.
Kita berdoa untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan syukur, karena sungguh dalam kehidupan kami di sini tidak ada Allah yang lain selain Allah yang telah memilih kami dalam Kristus menjadi anak-anak ketebusan, umat kepunyaan Allah sendiri, yang terus-menerus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus menjadi milik Tuhan dan terus berbuah dalam kehidupan ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan malam ini. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, hikmat Tuhan melingkupi kami, terkhusus bagi hamba ini yang akan membacakan dan memberitakannya. Sungguh menyadari diri insan yang terbatas, banyak kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan. Karena itulah hamba berserah dalam tuntunan roh dan hikmat Tuhan, sehingga melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini kami diberi pengertian dan Tuhan dipermuliakan, dan dalam kehidupan kami terus berbuah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, suci kuduskan kami agar kami layak berada di hadirat Tuhan, dan bersabdalah karena sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya mengatakan amin. Topik yang kita renungkan dalam rema saat ini, renungan malam dan doa jemaat Malate, adalah buah pertobatan. Kekasih-kekasih Tuhan, konon di sebuah kebun tumbuh sejumlah tanaman yang semuanya hasil okulasi dari bibit yang dikatakan bibit tanaman unggul. Jika itu benar, lalu bagaimana itu bisa kita yakini dan bisa kita aminkan, bisa kita percaya, bisa dibuktikan bahwa pepohonan yang tumbuh subur dalam kebun itu
adalah benar-benar tanaman yang baik? Jawabannya tentu dikatakan dari buahnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di sini mengisahkan cara hidup jemaat yang mula-mula, bagaimana membuktikan hidupnya sebagai jemaat yang telah menerima pertobatan, telah menerima keselamatan karena pertobatan. Mereka mendengar para rasul memberitakan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah dan khususnya khotbah Petrus, yang kemudian menyadarkan mereka, lalu kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Menjadi wujud nyata bahwa mereka menerima Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Memberi diri untuk dibaptis, membuktikan bahwa mereka mengimani Kristus dan mau hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Mereka mewujudkan di dalam ketekunan mereka dalam mendengarkan para rasul mengajarkan kepada mereka tentang Injil kebenaran Kristus. Dengan wujud membuktikan diri hidup dalam persekutuan secara rutin, berkumpul, dan dikatakan dalam pembacaan kita memecah-mecahkan roti dan berdoa, ya, membuktikan ekspresi iman bahwa inilah sikap hidup orang yang telah menerima pengampunan dosa karena pertobatan, menerima Injil keselamatan. Selain yang mereka lakukan berkumpul, memecah-mecahkan roti dan sambil berdoa, mereka saling berbagi berkat, berkumpul setiap saat dalam bait Allah, setiap hari. Dan secara bergilir dalam suasana kegembiraan dengan ketulusan hati, bukan sekedar keikhlasan tetapi tulus dari hati yang luhur dan murni. Dan inilah tanda mereka percaya, menerima dan percaya kepada Yesus. Antusias mereka melakukannya tanpa paksaan, tetapi dengan ketulusan hati memberi. Ada nilai dan dampak yang terjadi dalam rangka mereka menyatakan sikap imannya. Dan itulah buah. Bukti bahwa mereka telah diubahkan di dalam Kristus. Ada dampak yang ditimbulkan sehingga itu berdampak bagi yang lain. Hidup yang berdampak terjadi atas kehidupan yang orang yang sungguh-sungguh mengaminkan dalam dirinya bahwa dia harus meninggalkan kehidupan yang lama dan lalu kemudian menerima kehidupan yang baru dan membuktikan dalam kehidupannya. Ada nilai dan dampak yang terjadi pada dirinya dan bagi orang lain. Hidup yang bagaimana itu? Hidup yang didorong oleh cinta dan kasih. Hidup yang telah diubahkan itu hidup yang dibentuk oleh Kristus itu
nampak dalam tindakan dan perbuatan. Dan itulah buah. Apa yang dilakukan oleh mereka sebagai orang-orang petobat-petobat dan pelaku-pelaku firman, yakni membawa pengaruh yang positif, membangunkan iman bagi yang lain, menguatkan kepercayaan, dan semakin menguatkan persekutuan mereka selaku orang-orang yang bersatu hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan iman mereka adalah pertumbuhan yang sangat baik. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan persekutuan kita di masa kini? Pertumbuhan kita di masa yang sesulit yang kita hadapi sekarang, masih dalam kekangan pandemi COVID-19 ini. Ya. Dalam beberapa saat yang lalu kita juga mewujudkan seperti itu. Mengumpulkan dan memberi dari diri kita dengan segala ketulusan hati untuk bisa berbagi bagi yang terhadap saudara-saudara kita yang berada dalam kekurangan, baik karena pandemi COVID-19 yang membuat mereka tidak leluasa untuk mencari nafkah sehingga kekurangan makan dan minum, dan lalu kita antusias bersama-sama untuk mengumpulkan apa adanya sesuai dengan ketulusan kita. Seperti itu juga kepada yang menjadi korban bencana alam, kita juga telah melakukannya. Bagian dari respon dari sikap iman kita. Itu cukup berdampak. Tapi apakah akan berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Kita sudah melakukan bagian dari cara hidup jemaat yang pertama dengan sikap yang berdampak positif. Tentu ini sangat disukai oleh orang lain. Nah, masih banyak hal dalam kehidupan kita yang ya baru satu sisi itu. Tapi bagaimana dengan sikap kita keseharian kita? Dalam masa-masa pandemi seperti ini yang masih begitu menyeramkan dan hampir setiap hari bertambah korban-korban itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu salah satunya di dalamnya adalah mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Saling menjaga supaya semua bisa terhindar. Kita yang akan menghentikan itu bagian dari tanggung jawab kita. Jadi kita tidak sekedar untuk mengatakan kita mewujudkan kesaksian itu tanpa kita harus bertindak. Kita diberi ruang untuk mengambil bagian di dalamnya. Kita tidak mungkin akan pasif, tidak mungkin diam diri hanya mau mendengar tetapi tidak melakukan, melainkan kita harus melakukannya supaya terwujudlah apa yang kita harapkan. Sikap kita yang positif itu artinya buah yang harus kita lahirkan, yang kita hasilkan harus berdampak bagi orang lain dan juga bagi diri kita. Tentu ini semua menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Itulah arti kehadiran persekutuan sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan di dalam Kristus. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang membawa
dampak-dampak positif. Jadilah pribadi yang terus membangun kehidupan bersama dengan semua orang dalam suasana hidup baru. Hidup itu yang ada di dalam Kristus, agar buah yang baik wujud kehadiran kita sungguh-sungguh memberi manfaat yang baik, dampak yang positif bagi orang lain. Tentu ini hanya bisa terjadi dalam penyerahan kita dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Agar dengan demikian kita sungguh membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Hasilkan buah pertobatan yang akan juga dirasakan oleh orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Tuhan yang kami sembah dan muliakan dalam Kristus, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan kami alami dalam sejenak waktu ini, menikmati hadirat Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus menghasilkan buah pertobatan dan berguna dan bermanfaat menjadi dampak yang positif bagi orang lain dan juga bagi hidup kami sendiri. Memelihara kesetiaan dan ketaatan, ketekunan untuk melakukan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami kuat dalam persekutuan untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami juga memohon ampun atas segala dosa kami, jikalau dalam kehidupan yang kami baru lalui sepanjang hari ini kami telah menyimpang dari jalan Tuhan. Kami percaya dalam pengampunan itulah kami layak di hadapan Tuhan dan terus akan menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami Tuhan malam ini di saat kami beristirahat. Kami percaya dalam kuasa Tuhan kami dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan pula lah yang akan menyembuhkan kami dari segala penyakit, yang juga akan menyembuhkan saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam menanggung derita karena gangguan kesehatan. Kuasa Tuhan pula dalam Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan bagi yang berduka. Dan kuasa Tuhan pula lah yang akan meneguhkan, menguatkan iman bagi yang sedang merasa ada dalam putus asa, membangkitkan harapan mereka dan sungguh-sungguh hanya berserahnya dalam kuasa Tuhan. Sehingga malam ini kami semua dapat menikmati petiduran kami dengan tenteram, damai, dan kami yakin pula hanya oleh kuasa dan kehendak Tuhanlah pula esok pagi kami dibangunkan dengan semangat baru, kekuatan baru, dan bahkan kesehatan baru dari Tuhan. Oh Tuhan, kami memohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk kehidupan jemaat Tuhan masing-masing dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Kiranya Tuhan selalu memelihara mereka. Dan juga tentu kami berharap bahwa Tuhan memeliharakan juga segenap keluarga-keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu kami, cicit kami, dimanapun segenap rumpun keluarga kami. Juga kami terus berharap Tuhan memeliharakan kami sehingga suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh sehat sejahtera. Oh Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk beberapa warga jemaat Tuhan yang Tuhan pakai sebagai tenaga medik yang melayani di tengah-tengah maraknya banyak pasien di rumah sakit ataupun di tempat-tempat lain. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk mereka sehingga terhindar dan dijauhkan dari segala hal yang membahayakan diri mereka, agar mereka tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawabnya dan menjadi saksi bagi kebesaran Tuhan.
Oh Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untukku, rencana-rencana pelayanan kami ke depan. Tuhan terus kiranya memberkati kami bersama dengan majelis jemaat, penatua diaken, para pengurus-pengurus organisasi intragerejawi, para panitia-panitia dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, dalam juga bersama dengan tim multimedia yang terus setia Tuhan pakai untuk meliput acara ini, pelayanan ini, dan menjangkaukan kepada jemaat-jemaat di rumah. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahi usia dan umur yang panjang, menemui tahun kelahiran mereka, baik hari-hari kemarin maupun hari ini, dan semoga mereka semua hidup dalam sukacita dan bahagia di dalam Tuhan, sehingga tak hari-hari hidupnya dan tahun-tahun usianya ke depan dipelihara oleh Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, meski mereka masih harus belajar dari rumah, untuk berkomunikasi dengan para pengajar-pengajar mereka di sekolah. Semoga mereka terus dituntun, dipelihara Tuhan, dan demikian pula para pengajar-pengajar mereka tetap setia memberi dan berbagi pengetahuan untuk mereka. Kami terus berharap di hadapan Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kami sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dan Tuhan dimuliakan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami mohon dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur memohon semua ini dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah rema malam ini, renungan malam dan doa yang kita boleh alami bersama, menikmati hadirat Tuhan sebelum kita beristirahat. Sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan kepada seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat beristirahat, selamat menikmati pemeliharaan Tuhan malam ini. Yakinkan diri kita bahwa kuasa-Nya akan terus memelihara kita sehingga esok hari kita dapat kembali berjumpa lagi dalam kegiatan-kegiatan dan khususnya untuk rema seperti malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.